Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan malam ini agendanya kita akan laksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kelompok perayaan tahap 1 terlaksana Sabtu kemarin Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan, walaupun hari-hari sebelumnya saya sudah sampaikan, tetapi saya anggap perlu karena melihat hasil dari pelaksanaan uji kopre ini, saya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama dari kesiapan Bapak Ibu yang akan tampil pada esok hari. Yang pertama itu ada teknis pelaksanaannya ya. Yang kedua ada perangkat. Yang ketiga adalah kondisi Bapak Ibu di masing-masing lokasi. Yang keempat itu adalah psikologi Bapak Ibu dalam menghadapi pengujian. Saya akan masuk di bagian pertama, adalah teknis pelaksanaan. Kemarin ternyata sebagian Bapak Ibu belum memastikan perangkat yang digunakan dalam melaksanakan ujian kopre itu belum maksimal atau mendukung ya Bapak Ibu, karena dari beberapa yang telah melaksanakan uji kopre masih terdapat beberapa kendala teknis, termasuk kemarin Pak Doni dengan Bu Yanti. Saya pikir Bu Doni dan Bu Yanti sudah melaksanakan kopre walaupun terkendala beberapa hal teknis. Namun saya anggap mudah-mudahan Bapak Ibu itu bisa jadikan pengalaman ya untuk besok. Terutama di sini itu adalah bagaimana Bapak Ibu itu harus mempersiapkan perangkat yang digunakan, apakah itu sudah maksimal atau belum. Itu yang perlu diperhatikan. Ini ada 2 poin, karena sebelum Bapak Ibu masuk di ruang ujian, saya pastikan Bapak Ibu itu sudah harus bisa simulasikan share screen-nya pada aplikasi Zoom dengan recording-nya. Di sini hal yang penting Bapak Ibu perhatikan ketika misalnya Bapak Ibu sudah masuk di ruang ujian, tolong Bapak Ibu jangan langsung panik atau gugup ya, sampai melupakan Bapak Ibu itu untuk mengaktifkan recordingnya. Karena kemarin itu ada beberapa hal yang terjadi. Bapak Ibu mungkin terlalu gugup atau ketemu dengan penguji sehingga share screen-nya lupa diperhatikan apakah maksimal apa tidak. Yang kedua recordingnya. Dan saya pikir itu adalah kembali lagi ke persiapan Bapak Ibu terhadap perangkat yang digunakan untuk ujian. Yang pertama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti setiap hari akan stay di ruang utama sambil menunggu penguji memanggil Bapak Ibu untuk masuk ke ruang ujian. Untuk teknis pelaksanaannya Bapak Ibu, ya kalau saya sih, kalau misalnya memang virtual background-nya nggak bisa dikenakan, nggak usah dipaksakan ya. Kalau memang jaringan nggak maksimal, itu yang pertama. Yang penting share screen-nya Bapak Ibu itu bisa digunakan, kemudian juga recordingnya sudah bisa diaktifkan. Nah di sini Bapak Ibu kalau misalnya sudah selesai ujian, Bapak Ibu itu jangan langsung live dari Zoom, langsung aja live dari breakout room-nya sampai Bapak Ibu kembali ke ruang utama. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah pastikan sudah ada di ruang utama, setelah ujian Bapak Ibu bisa izin keluar untuk menyimpan hasil rekaman Bapak Ibu. Itu yang pertama. Saya masuk yang kedua, poin kedua itu adalah perangkat. Nah di sini kemarin ada beberapa peserta yang
memang belum memastikan. Pada saat masuk di ruang ujian, dosen penguji juga belum menerima perangkatnya, sehingga ujiannya ditunda. Nah, saya harap Bapak Ibu itu sudah memastikan malam ini, paling lambat saya sudah infokan ke Pak Agus, perangkatnya sudah terkirim dan dikonfirmasi ke dosen pengujinya Bapak Ibu. Pastikan itu bahwa perangkat yang akan digunakan itu sudah sampai ke dosen pengujinya. Jangan nanti pada saat ujian baru dosen pengujinya nanya kok ada perangkatnya masuk atau terkirim. Itu yang untuk poin kedua Bapak Ibu. Terus untuk poin yang ketiga, nah ini hal yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu sebelum memulai presentasi, Bapak Ibu nggak apa-apa menyampaikan 1-2 menit kondisi Bapak Ibu di tempat mengajarnya. Minimal paling tidak penguji itu sudah paham bahwa Bapak Ibu itu selama di lokasi, baik sebelum pandemi dan saat ini, itu mereka sudah tahu dan paham. Karena ada beberapa temuan yang selama ini kan kita tahu bahwa perangkat pembelajaran yang digunakannya di masa pandemi itu ya berdasarkan daring. Cuma yang dipresentasikan, yang dikirim itu luring. Nah, itu kan terjadi miskonsepsi antara perangkat yang digunakan dengan yang ada di lapangan Bapak Ibu. Sehingga dosen itu kurang paham loh, kok bisa? Ini kan kita sekarang masa pandemi, tentunya kita menggunakan pembelajaran yang sifatnya daring, bukan luring. Ya, kalaupun misalnya 50-50, nah disitulah tadi yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu nggak apa-apa menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lokasinya Bapak Ibu ke dosen penguji. Nanti kalau sudah disampaikan, baru Bapak Ibu bisa memulai untuk menyajikan perangkatnya atau bisa langsung mengajar ya, simulasikan pembelajarannya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat di sini Bapak Ibu terkait masalah psikologi Bapak Ibu ya. Kemarin saya sampaikan tidak usah terlalu canggung ataupun kaku ataupun tegang. Artinya Bapak Ibu ketika sudah masuk di ruang ujian, anggap saja pengujinya itu adalah siswanya Bapak Ibu. Yang dimana pada saat Bapak Ibu mengajar itu adalah siswa. Dosen pengujinya itu adalah siswa atau peserta didik. Oke. Kemudian ini yang paling penting di sini Bapak Ibu harus konsisten. Apakah Bapak Ibu ingin misalnya pada saat mengajar ya, Bapak Ibu harus konsisten. Maksudnya kalau yang kayak dapat menguji Pak Amir ya, nah, misalnya kalau yang dapat menguji Pak Amir, nah Pak Amir itu lebih cenderung ke K13, istilah-istilah yang ke K13 itu Bapak bisa gunakan. Jangan Bapak menggunakan istilah dualisme, artinya kadang Bapak menyebut siswa, kadang juga Bapak Ibu menyebut peserta didik. Ya kalau belum misalnya peserta didik, ya peserta didik aja terus. Kalau pendidik ya pendidik aja terus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang untuk proses pembuatan perangkatnya, Bapak Ibu itu harus paham. Tentunya lebih ke konsep atau aspek apa saja yang selama ini Bapak Ibu lakukan revisi perangkat, apa yang dibenahi, apa yang direvisi, apa yang direview, semuanya itu harus Bapak Ibu paham. Karena tipikal Pak Amir dengan Ibu Sutasi
dia lebih ke konseptualnya, artinya dia lebih ke proses bagaimana Bapak Ibu itu membangun sebuah perangkat dari awal sampai akhir. Itu yang lebih cenderung untuk ditanyakan. Kalau Pak Muis dan Pak Taufik ya saya pikir nggak ada masalah. Soalnya saya lihat metode kemarin itu di hari pertama sangat berbeda di ruang ujian Prof. Muis dengan Pak Amir. Masing-masing punya cara tersendiri untuk menguji Bapak Ibu. Tapi beberapa hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu tidak lepas dari itu pertanyaannya Bapak. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu ya. Yang penting ini besok ini sudah ada Pak Haji, Pak Sulhaji dengan Bu Umi, Pak Rifki dengan Pak Firdaus. Nah ini Pak Sulhaji dengan Bu Umi. Kalau Pak Sulhaji mungkin kalau saya bisa ini ya pembacaan saya itu hampir sama kondisinya metode yang digunakan oleh Pak Muis. Kalau Pak Rifki dengan Pak Firdaus ya sama juga dengan Pak Sulhaji. Soalnya besok itu ini Pak Sulhaji, Bu Umi dan Pak Ahmad Rifki sama Pak Firdaus itu adalah orang baru bagi Bapak Ibu. Artinya bagi orang baru, Bapak Ibu itu punya ruang bagaimana paling tidak Bapak Ibu itu bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu bisa menjadi referensi awal buat penguji. Karena tadi Pak Sulhaji juga komunikasi ke saya, nanya perangkatnya kok belum ada peserta yang berangkat ujian. Ini sudah mau ujian besoknya. Makanya saya segera konfirmasi ke Pak Agus. Sama halnya nanti juga demikian kalau misalnya ini kan nanti hasilnya keluar 1 hari setelah ujian kompre ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa memenuhi passing grade dan bisa lanjut ke PPL. Nah pada saat nanti misalnya insya Allah Bapak Ibu semuanya lulus uji kompre, di PPL nanti kan akan ada dosen juga, dan juga guru yang akan menjadi pamong masing-masing Bapak Ibu. Nah sebelum jalan itu tentunya Bapak Ibu itu harus bisa juga meluangkan waktu untuk konfirmasi awal bagaimana kondisi Bapak Ibu di lokasi. Setidaknya itu menjadi penguatan referensi awal dari dosen pendidik. Karena kapan ketika kita nggak mengkonfirmasi awal terkait kondisi kita di lokasi masing-masing, takutnya mereka tidak akan paham. Apalagi kalau misalnya dapat baru, kalau yang sudah pernah ngajar di kelas Bapak Ibu sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan saya pikir kalau untuk dinamika ujian kemarin Bapak Ibu sudah tahu, karena mungkin yang telah melewati sudah berbagi pengalaman di dunia masing-masing Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu, terutama ini ya Bapak Ibu itu harus tahu ada yang ujian besok di luar dari sekolah. Artinya yang misalnya dapat SMP, misalnya instansinya SMP atau SMA, nah Bapak Ibu itu harus paham apa misalnya TKI yang di SMP misalnya dengan di SMK ataupun di SMA, itu Bapak Ibu harus paham dan tahu. Dan yang terpenting itu penguasaan ini Bapak Ibu ya, penguasaan taksonominya itu harus jelas.
penguasaan penggunaan taksonominya yang digunakan di perangkat itu harus jelas. Karena itu yang menjadi tolak ukurnya nanti Bapak Ibu ketika menyusun sebuah perangkat, menyesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing materi yang akan diangkat atau yang digunakan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya untuk ujian besok. Karena di sini tahap pertama yang telah dilewati itu mudah-mudahan hal-hal yang sifatnya Bapak Ibu merasa kurang itu bisa besok hari itu sudah bisa dibenahi Bapak Ibu dari pengalaman teman-temannya yang sudah ujian di hari kemarin. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu untuk evaluasi terkait tahap pertama, dan ini semoga menjadi bahan referensi serta masukan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kegiatan besok. Nah, di sini untuk Pak ini ada info tadi dari Pak Amir. Mungkin jadwalnya bergeser Bapak Ibu. Karena kalau Pak Amir dan Ibu Sutarsi itu ada kegiatan besok pagi dengan Pak Rektor. Ya kemungkinan besar ya jam 10-an lah baru bisa dimulai. Tapi Bapak Ibu tetap stay di ruang utama. Takutnya nanti misalnya Pak Amir bersama Ibu Sutarsi sudah ada, Bapak Ibu belum stay di ruang utama. Kalau Pak konfirmasi kemarin nggak ada masalah sesuai jadwal. Begitupun juga Pak Haji. Baik, mungkin seperti itu Pak Agus, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muas terkait refleksi kegiatan aktivitas pertama kemarin hari Sabtu itu. Jadi kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bergantian saja pertanyaannya ya. Silakan Bapak Ibu bertanya. Silakan Pak. Ya, begini Pak, ini terkait di beberapa di grup ini banyak yang ya, tentang perangkat pembelajaran yang akan yang jadi halo. Kira-kira perangkat tersebut biasanya kan kita buat RPP itu di pertemuan. Jadi apakah yang kita upload kita kirim ke email penguji? Boleh tidak satu pertemuan yang mau diujikan? Apakah yang mau diujikan saja yang dikirim seperti pertemuan yang kita mau bahas atau yang mau kita apa namanya kira demikian dulu. Oke, baik. Izin Pak Agus saya tanggapi ya. Jadi untuk perangkat yang dikirim sesuai dengan petunjuk teknis dalam pelaksanaan uji komprehensif itu Bapak Ibu diwajibkan mengirim perangkat dengan jumlah 3 pertemuan tambah 1 video pembelajaran. Artinya pada saat Bapak Ibu mengirim produk tersebut nanti diserahkan ke dosen penguji mana saja yang ingin. ya Mungkin seperti itu Pak. Video pembelajaran kalau PPT apa namanya itu ya media apakah media pembelajaran Iya. Bisa Pak, silakan dikirim. Kalau misalnya dalam bentuk PPT medianya nggak apa-apa. oh iya oke demikian Pak Ya.
Sebanyak. Iya Pak. Selanjutnya Pak Agus. Terima kasih. Pak Agus tadi belum bertanya. Ada lagi teman-teman yang lain bertanya? Saya Pak. Silakan, Iya, Pak Irianto. Pak Mos, ini terkait yang tadi Bapak sampaikan ya. Ya mungkin apa hal yang mungkin kawan-kawan alami sebelumnya mungkin bisa juga dialami oleh kawan-kawan yang sebelumnya yang besok ini. Maaf Pak, nih bicara sambil si kecil lagi ganggu. Mungkin juga terjadi kepada kita Pak ya, misalkan contoh kami lupa merekam nih Pak, misalkan ini ketika hal ini terjadi besok misalkan nih, apakah dari Moxia pihak WNM adakah Pak merekamnya Pak? Begitu Pak. Ini Moxia ini terkait katanya kan videonya nanti diupload lagi Pak ya. Ini terkait itu Pak, pertanyaan saya sih sebenarnya. Makasih banyak Pak. Betul. Oke Pak Irianto, saya langsung jawab. Jadi gini, sebenarnya kami dari pihak WNM itu bisa merekod. Cuma persoalannya di sini pelaksanaannya kita menggunakan sistem remote room. Artinya fasilitas Zoom yang telah diberikan oleh kita itu hanya dapat diberikan akses record ke peserta. Soalnya kalau admin LPTK yang record, ketika misalnya saya stay di pengujian A misalnya, kemudian saya harus pindah ke room, otomatis recordnya akan berhenti Pak. Makanya kemarin itu, misalnya kayak Ibu Yanti ya, Ibu Yanti itu nggak bisa sekali ngerekord. Sehingga saya mencoba untuk diskusi dengan pengujinya, alhasil pengujinya yang merekod. Kemudian dikirimkan ke Ibu Yanti. Sama halnya juga kemarin ada beberapa hal terkait hasil rekamannya itu nggak perfect, nggak sempurna. Karena itu pada saat masuk di ruang ujian, secara psikologis itu hal-hal yang sifatnya merekod itu terlupakan. Malah fokusnya langsung ingin cepat presentasi dan selesai. Makanya sebelum masuk di ruang ujian, saya selalu ingatkan ke Bapak Ibu untuk perhatikan ketika misalnya ingin sudah mulai ujian, itu Bapak Ibu usahakan diaktifkan rekodnya. Karena teknisnya ketika misalnya Bapak Ibu ya di room A sudah ada penguji, saya panggil misalnya Pak Irianto, tentunya saya akan masuk ke roomnya Pak Irianto. Tapi saya masuk di situ sebatas untuk mengaktifkan akses allow recordnya Pak Irianto untuk direkod. Setelah itu saya kembali ke ruang utama, selanjutnya ke room ujian berikutnya. Jadi seperti itu Pak teknisnya. Nah ketika misalnya saya stay di room ujiannya Pak Irianto, tentunya pasti jadwal yang di room sebelah itu belum jalan, nggak bisa dimulai tanpa saya harus masuk dulu di room B-nya, misalnya seperti itu Pak Irianto. Jadi makanya Pak Irianto kalau bisa ya dimaksimalkan aja besok. Misalnya saya ada di roomnya Pak Irianto, ya saya kasih hak akses Pak Irianto untuk record. Ketika sudah saya lihat recordnya aktif, saya akan leave dan saya akan berada di ruang utama untuk menunggu dosen penguji berikutnya yang akan menguji di room yang lain. Jadi mungkin seperti itu Pak Irianto. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini menyambungin tadi lagi, maaf Pak, ini sambung langsung. Pak, untuk recordnya Pak, misalkan kan saya keseringan kebiasaan recordnya pakai Bandicam ini, apa boleh Pak, walaupun tidak pakai langsung dari Zoom-nya itu Pak? Maksud. Boleh. Oh, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Bisa bertanya? Silakan. Agus. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ini dari tadi chat di grup ini banyak bertanya.
video rekaman setting dulu tetap biarkan saja full karena 311 MB rata teman-temannya. Berapa MB, Bu? 311. Nggak apa-apa, kalau misalnya yang penting nggak lebih dari 400. Nah, kemudian apakah yang diunggahnya di bahan pembelajaran dan pembelajaran itu ada perangkat. Sebenarnya dengan adanya perangkat tidak cukup itu mengirim langsung 311 MB itu. Apakah Kenapa, Bu? ada perangkat dan kita diupload nanti di bahan pembelajaran yang paling atas juga perangkat yang paling atas itu kan sudah ada perangkat kami kalau mau mengunggah 311 itu dulu otomatis harus dihapus dulu yang perangkat. Artinya kalau untuk kapasitas yang disediakan LMS itu 400 MB semua file, boleh dihapus yang sebelumnya, Bu. Ya itu. Karena kan perangkat apakah tetap makanya tadi kami pikirin ya teman-teman berarti untuk perangkatmu mau hapus saya belum kirim ini saya belum tentukan pilih LMS karena masa saya kemarin itu sebenarnya kabur saya tidak bilang kemudian translate masa saya kabur saat itu yang merah. Jadi intinya seperti ini, Bu Nurami. Kalau misalnya Ibu, saran saya, kan sebenarnya tagihannya itu adalah perangkatnya dengan videonya. Artinya bagaimana Ibu Nur itu bisa memaksimalkan dari kedua produk itu tidak lebih dari 400 MB, itu sudah ada di dalam LMS. Itu saja, Bu. Kalau saran saya diusahakan itu ada semua. Karena itu merupakan penilaian berdasarkan aspek uji komprehensif. Oh iya. Ya karena kasihan apalagi kasihan itu yang tadi itu yang Pak Amir. Mereka kan menjelaskan masalah perangkat. Kemudian kesulitan pas mereka mengangkat karena dia pertanyaan bukan belajar. Jadi dimaksimalkan aja, Bu, ya, diinfokan ke teman-temannya bagaimana paling tidak tagihan dari kedua perangkat itu ada dan tidak lebih dari 400 MB dan bisa terupload aja. Oh iya Pak. Oh gitu. Udah mulai. Catatan tambahan bagi yang sudah ujian, tolong perangkatnya yang memiliki masukan dari dosen penguji itu direvisi, Bapak Ibu, ya, sebelum diupload. Jangan yang diujikan itu tanpa revisi diupload, jangan. Kalau bisa itu direvisi baru diupload, karena nanti pusat akan memverifikasi sesuai dengan skenario yang video yang ditampilkan dengan perangkat yang telah diunggah. Sudah di sini nanti. Ya, mungkin seperti itu, Bu Nur. Mungkin disampaikan di grup aja ya, teman-teman yang sudah ujian. Oke, Pak Agus, lanjut. Terima kasih, Bu Nurami. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya. Silakan Pak Muarif. Ini saya lihat di LMS guru bicaranya atau dosennya sudah di-enroll. Jadi perangkat yang kita upload itu diunggah ke LMS atau tetap kirim lewat email atau dua-duanya? Dikirim aja, Pak. Di mana, Pak? Email. Oh, email. LMS nanti setelah ujian. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bang Warif. Teman-teman yang lain ada lagi pertanyaan selanjutnya? Gimana Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan terkait teknis kita besok? Karena besok kita sudah benar-benar siap. Mungkin Pak Gus bisa berikan kesempatan perwakilan satu aja atau dua dari masing-masing sesi yang telah ujian berbagi.
pengalaman gitu. Boleh. Ya, Saya bagus. Ya, Silakan Pak Septriadi atau Pak Suyanto ini. sama dengan maksudnya Pak Yanto ya. Ya, silakan Pak Suyanto kalau mau duluan. Iya. Ya, gimana Pak Suyanto pertanyaannya atau ada mau berbagi masalah kemarin? Baik, terima kasih Pak Gus. Pak Muas, terima kasih juga. Ini pengalaman saya bagi mau berbagi aja Pak. Silakan ya, silakan Pak Suyanto. Halo. Ya, halo Pak. Halo, Pak Gus. Halo Pak, halo. Dengar aja Pak suaranya Pak. Ada Pak Gus. Iya Pak, Pak Suyanto lanjut aja Pak, kami dengar. Kami dengar Pak. Lanjut Pak. Kedengaran nggak ini? Jelas Pak, jelas. Terdengar Pak, terdengar. Tangkap dengar Pak Yanto. Oh ya, ini mohon maaf. Mohon maaf. Ini saya berbagi aja kan. Jadi iya. Saya di luar aja Bapak Ibu. Jadi saya enggak. Tapi kalau saya lagi keluar kota. Jadi nanti saya akan di grup aja. Lanjut saja Bagus. Lanjut saja. Oh ya, siap. Yang lain saja. Mungkin Pak Septriadi tadi mau menyampaikan. Aman Pak, aman. Saya bagus. Ini mau kasih saran teman-teman bagus. Ya, silakan Pak. Silakan Bu Nurami. Apa? Sebenarnya saya juga tidak terlalu berpunya hak sih memberi saran, tapi setidaknya teman-teman yang tidak mampu melihat mata dosen itu sebaiknya jangan melihat langsung wajahnya, lihat cara lain lah, atau lurus saja pandangannya. Minimal ketemu saja lihat, jangan lihat orang lain, jangan lihat itu dan dengan cara itu bapak bisa fokus, bapak ibu bisa fokus. Saya saja kemarin terus terang seperti saya kabur satu, tapi saya berusaha walaupun agak slow, setidaknya berusaha menampilkan. Saya justru lebih senang melihat Pak Taufik dibanding Pak Muis ya kemarin. Supaya saya tidak terganggu dengan Pak Muis, saya lihat Pak Taufik terus pada saat menjelaskan. Like it. Mantap Ibu. Karena kan kalau Pak Taufik itu kan baru kita kenal, dia tidak tahu kita, tapi kalau Pak Muis pasti tidak tahu kita. Sebenarnya aman lah yang belum mengenal orangnya, itu kita berupaya memperkenalkan diri ya. Dan itu membuat kita tidak canggung justru kalau orang baru. Kalau orang lama justru kita canggung pada saat presentasi begini. Kalau saya pribadi seperti itu. Tapi yang tidak sanggup melihat mata dosen sebaiknya lihat wajah sendiri saja. Jangan lihat kiri kanan matanya. Kalau juga mereka tidak lihat kita ini arahnya melihat mereka tapi tidak. Yang penting lurus. Nah, dengan cara itu kita tidak terganggu. Kalau kita lihat matanya dosen pasti kita terganggu. Dan mungkin blank. Ya cukup sekian Pak Agus. Oh iya, kalau kita sebelum kalau saya sendiri pribadi kemarin lalu perjalanan juga sampai subuh, sampai jam 7. Sebelum masuk sebenarnya ke room atau Zoom, saya buka semua yang mau rencana saya tampilkan. Tapi saya kemarin tidak sempat buka video karena video itu salah satu yang mengganggu kemarin waktu saya berpikir. Saya tidak buka video, tidak tahu apa kenapa atau bagaimana. Saya cuma tampilkan efek dan lain-lain. Itu saja Pak Agus. Silakan caranya lain teman-teman. Oh iya, ada lagi yang yang Ibu Lilis kemarin itu kan presentasinya perangkat. Ya minta lah saran dari Ibu Lilis karena kan kemarin kayaknya Ibu Lilis itu perangkatnya termasuk bagus. Menurut Pak Amir. Iya.
Silakan. Bertulis ya. Mana ibu di sini? Ya, saya ada Bu. Ya, ya hadir. Aduh, saya berbagi pengalaman aja ya, karena untuk Bu Sutar dan Pak Amiruddin itu lain dari yang lain. Jadi berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, yang teman-temannya sudah ujian sesi 1 sampai sesi 3, saya menyimpulkan bahwa beliau berdua itu kita tidak akan diminta untuk teaching atau praktek mengajar, tapi lebih ke kita memperlihatkan perangkat yang sudah kita susun. Tapi saya pertama kali masuk untuk mengurangi ketegangan karena berdasarkan 3 pengalaman yang sudah ujian sebelumnya itu katanya di dalam ruangan sedang tim saya itu, saya begitu masuk itu saya salam, kemudian saya menyapa kedua bapak ibu dosen penguji, kemudian saya memperkenalkan diri, asal saya dari mana, kemudian saya tunggu respon dari ibu waktu itu Bu Sulkarti, karena kebetulan Pak Amiruddin sedang ada kegiatan lomba robotik katanya, jadi tidak memantau full. Kemudian setelah ibunya merespon, saya tanya, Bu, ini saya harus terjun atau saya presentasi perangkat saja? Kemudian ibunya menjawab, presentasi perangkat saja Bu, langsung RPP. Ya, saya memaparkan lebih apa ya, lebih cenderung memaparkan ya, memaparkan RPP saya presentasi RPP dari atas sampai bawah. Begitu sudah selesai, baru ibunya menanggapi. Tanggapannya itu kurang lebih yang saya tangkap itu adalah RPP harus sesuai dengan format RPP yang sudah dibagi di awal, itu RPP harus sama persis formatnya, jadi urutannya. Kemudian yang kedua yang dapat saya simpulkan itu adalah kita melihat dari KD-nya itu untuk KD DKI itu harus sesuai dengan taksonomi dulu. Kemudian kalau KD kita itu ada berapa, ada di C berapa gitu, jadi kita harus bisa menjelaskan KI-nya itu juga ada di C berapa, C1 sampai C6 ya. Terus tujuan itu yang saya dapatkan itu kalau indikatornya ada 3, berarti minimal tujuan pembelajarannya itu juga ada 3. Terus ABCD-nya harus jelas, ada unsur hostnya juga. Kemudian apalagi ya, oh ya, strategi pembelajaran itu ada 3, ada metode, ada model, kemudian ada pendekatan. Itu kita harus tahu modelnya kita pakai apa, metodenya apa, kemudian pendekatan yang kita gunakan itu apa, dan itu tercurah di langkah pembelajaran. Jadi kalau modelnya Ibu Sutarti kemarin itu, saya disuruh menunjukkan mana, misalkan saya gunakan pendekatannya saintifik, di langkah pembelajarannya itu mana yang menunjukkan pendekatan saya itu saintifik, atau kemudian saya menggunakan metode modelnya problem based learning, di mana yang menunjukkan problem based learningnya di mana, di langkah pembelajarannya itu tentangnya harus jelas. Terus apa lagi ya, di penilaian juga. Selanjutnya di hitung berbelajarnya itu kalau saya menilai ya Ibu Sutarti itu tidak suka yang kita membatasi sumber belajar, jadi harus luas. Jadi tidak cuma yang buku ini, buku, jadi untuk pegangan siswa itu harus ada, kemudian untuk pegangan guru harus ada, sumber belajarnya apa, terus referensinya juga dijelaskan itu. Kemudian di penilaian itu harus jelas, tekniknya apa, misalkan tertulis itu dalam bentuk apa, kemudian kalau di keterampilannya misalkan bekerja juga harus dijelaskan. Terus itu aja sih yang saya tangkap intinya. Kalau menurut pengalaman yang sudah itu beliau berdua itu tidak langsung tidak meminta kita untuk bertiding, tapi lebih ke memaparkan perangkat kita. Kalau untuk masukan dari Pak Amiruddin kurang saja, cuma untuk yang KD sama KI-nya itu lebih diperjelas. Jadi kemarin itu saya ada
di KD-nya itu kan ada menganalisis kelompok perintah, misalkan ya DDL, DL, DCL. Nah di indikatornya itu sama Pak Amiruddin itu ada masukan, jadi dipecah. Misalkan menganalisis kelompok DDL itu untuk satu, kemudian di bawahnya menganalisis kelompok DML, seperti itu sih masukannya. Untuk yang lain-lain sudah nggak terlalu sih, kurang lebih sama besar. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bagi, bisa jadi masukan untuk yang sistem ujian. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Lili hasil yang kemarin tersampaikan yang membuat saya dan teman-teman yang lain semakin siap. Terima kasih. Ya, yang penting jangan nervous di dalam ruangan, itu aja sih, santai. Kemarin saya berusaha jangan sampai nervous, jadi mungkin di dalam ruangan Pak Muat mungkin tahu saya masih bisa ketawa-tawa di dalam, itu cuma mengurangi untuk nervous aja sih. Jadi biar nggak terlalu tegang, karena yang 1, 2, 3 yang sebelumnya itu bilang tegang. Singkat kata sebenarnya dengan temuan Saya tambah Mungkin Pak kesepun satu bar ke kesepun satu bar. Ya, Bu. yang menganalisis KD. Iya. Itu kan KD-nya nanti maksudnya tadi itu indikatornya nanti digerakkan analisis DDR namanya itu. Iya. Jadi teman-teman ini yang KD ini memang tetap seperti itu, tapi nanti di pembagian indikator tadi walaupun ada soalnya nanti bisa jadi satu. Iya benar. Terus Mengenai apa lagi tadi? Yang tadi kita jelas? iya, pokoknya iya dipisah-pisah. Tapi caranya juga ya, nanti juga Bapak Ibu harus bedakan lagi, misalkan melalui diskusi siswa mampu, ingat jangan lupa kata mampu ada kata dapat. Iya, siswa mampu. Siswa kelihatan. Pokoknya minimal satu indikator dan minimal satu tujuan. Betul. Jadi kalau 3 tujuannya di indikator, maka Bapak Ibu 3 indikator maka otomatis 3 pula Minimal 3 tujuan gitu. tujuan seperti itu. Kemarin Iya, seperti itu. di kelompok A pada saat kita ini pada saat kita 8 hari Berangkat ya, Bu ya. Iya. Saya tambahkan intinya tujuan yang dirumuskan dari redaksi yang Bapak Ibu buat itu harus jelas dan bisa terkurung. Iya. ABCD atau ABDC gitu kan kemarin itu. ABC atau BCD Atau ABDC. Boleh ada komponen A itu tadi dengan gen behavior itu tadi saya maksud tadi itu kata semua mampu semua dapat semua bisa. Kemudian C kondisi itu nanti itu misalkan dalam ataukah dalam mencari sendiri yang kemudian itu jadi sebenarnya terpilih ada di behavior. Kemudian D itu negeri itu kata menjelaskan menganalisis Iya, kata kerjanya, KKO-nya. Betul. Kalau mau itu perbagi memang dan itu Amir tidak di datanya dari dibahas. Saya sampai di gini kan sama Pak Amir. Kalau saya tanya-tanya langsung saya jelaskan aja. Nanti saya tanya saya paling ketawa-tawa aja. Kalau nggak ketawa nangis katanya. Terima kasih teman-teman. Iya. Buat kami.
Ya, kalau di tempat kami waktu tadi itu lebih banyak masukan. Jadi kalau menurut saya sih, saya senang malahan lebih suka membahas RPP. Jadi selama 1 jam itu saya lebih suka membahas perangkat. Jadi saya jelas, saya tahunya di mana. Ternyata itu dengan Intinya gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Pak Amir dengan sebentar lagi, kalau saya mencoba mencermati perangkat dari pemilik jam sebelumnya, kalau perangkatnya mengikuti format itu masih bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya perangkatnya tidak sesuai dengan format, nah itu sebaliknya lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Karena dari beberapa peserta sebelumnya baik Pak Endi, Pak Sudirman, dan Mas Budi, itu ada beberapa temuan yang memang perangkatnya nggak sesuai dengan format, terutama dalam pengurusan KIKDes dengan takso, sampai tujuan yang kurang bisa diukur dengan redaksi yang digunakan. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari kondisi hubungannya Bu Sutarti dan Pak Amir. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan, silakan merevisi perangkatnya sebelum dikirim sesuai dengan pengalaman yang sudah dilewatkan.